Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Maaf saya mengganggu waktu istirahat teman-teman. Waalaikumsalam. Izinkan saya mengadakan sosialisasi penerapan budaya positif pada murid SD Plus Al-Hikmah Purwoasri. Izin share nggih. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sampun. Sampun, Bu. Oke. Di sini saya akan menerangkan tentang budaya positif. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Yusri Rahmawati, saya calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri. Di sini saya mengambil tema sosialisasi penerapan budaya positif pada murid SD Plus Al-Hikmah Purwoasri. Yang jadi pertanyaan kali ini, bagaimana cara menumbuhkan budaya positif Anda pada murid SD Plus Al-Hikmah Purwoasri? Nah, untuk kali ini, materi yang akan saya bagi adalah nomor satu adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan, teori kontrol. Yang kedua adalah disiplin dan motivasi perilaku. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir nomor 6 adalah segitiga restitusi. Kita masuk ke poin pertama, yaitu perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Jadi yang pertama, untuk membentuk budaya positif, kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Sehingga di situ anak-anak merasa dia itu sudah aman untuk belajar dan nyaman. Dia tidak bosan. Kemudian terciptalah disiplin, kemudian teori kontrol, dan kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini mengubah paradigma stimulus respon lawan teori kontrol atau pilihan. Kalau stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon lagi ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang hanya bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kita bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir, kalau stimulus itu model berpikirnya adalah menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Ya, slide selanjutnya, nomor 2 tentang disiplin dan motivasi perilaku. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin.
apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan dalam budaya kita. Makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita masuk selanjutnya, yaitu kita masuk ke 3 motivasi perilaku manusia. Di sini saya menuliskan 3 motivasi perilaku manusia. Sebenarnya manusia itu untuk melakukan suatu kesalahan itu pasti memiliki 3 alasan. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menciptakan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya di sini pada poin 1. Anak didik kita yang tidak pernah terlambat datang ke sekolah, kalau kita tanya satu persatu, itu mereka pasti menjawab. Karena kenapa ya kalian kok tidak pernah terlambat? Mungkin anak didik kita akan menjawab, karena saya takut dihukum. Nah, itu kan karena dia termotivasi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti kalau saya terlambat, pasti saya dihukum. Itu pasti kalau kita tanya satu-satu, mungkin anak didik kita itu menjawabnya seperti itu. Jadi hanya sebatas itu saja. Tapi ada yang kedua, misalnya ada anak didik kita berusaha mati-matian untuk belajar, biar dapat ranking. Kalau udah dapat ranking, terus dapat beasiswa. Memang kadang penghargaan itu ada baiknya dan juga ada tidak baiknya. Jadi untuk mengalihkan motivasi atau tujuan sesungguhnya itu pada poin 2. Nah, yang paling bagus sendiri adalah pada poin 3. Pada poin ini, menjadi orang yang mereka inginkan, jadi kalau sudah mencapai tahap yang ketiga ini, maka berbuat baik itu sudah menjadi bagian. Mereka akan berkata, saya orangnya begini loh, dan saya tidak pernah telat. Itu adalah poin yang paling bagus. Ini adalah nilai yang mereka tanamkan untuk dirinya sendiri. Saya orangnya begini, tidak pernah seperti itu. Saya ya saya, dia ya dia. Nah, itu mungkin dia berkata begitu. Nah, kalau sudah sampai tahap yang ini, maka kita enak, dan inilah bagaimana caranya supaya anak itu bisa mencapai tahap ketiga ini. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga tentang keyakinan kelas. Di sini saya menuliskan keyakinan kelas. Padahal biasanya kita menyebutnya dengan peraturan kelas. Sama dengan peraturan sekolah. Kenapa saya tulis keyakinan di sini? Karena antara keyakinan dengan peraturan itu ada perbedaan. Kalau peraturan itu alangkah banyaknya peraturan yang kita buat itu dilanggar. Benar atau tidak Bapak Ibu? Jadi istilahnya kadang kita berbicara peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan itu tidak. Disitulah perbedaan. Ini kata-kata yang sangat-sangat sederhana. Mungkin kita menjumpai kebanyakan kita membuat peraturan, tapi di sini disederhanakan, diganti dengan kata yang lebih sederhana lagi, yaitu tentang keyakinan. Seperti sholat, kita sebagai umat Islam kewajiban kita adalah sholat. Kenapa sih sholat itu harus tepat waktu? Dan kenapa sih harus 5 kali?
Kita nggak perlu disuruh, terus kita nggak sholat, juga nggak ada yang marahi. Tapi kalau kita sudah yakin, ya kita kerjakan. Kalau salah, tidak saya kerjakan, tapi kalau yakin benar, ya kita kerjakan. Nah, inilah yang harus kita buat di dalam kelas. Jadi nanti Bapak Ibu di semester 2 atau di tahun ajaran baru bisa menerapkan di kelasnya masing-masing tentang keyakinan kelas supaya anak itu punya keyakinan kalau berbuat salah itu kita cukup mengingatkan saja. Kita sudah membuat keyakinan kelas, anak pasti ingat di situ. Jadi di kelas itu ada loh cara untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya begini. Kita buat antara tugas guru dan tugas murid. Kita tulis di papan tulis tugas murid. Anak sendiri maju ke depan, jadi prakteknya itu kita buat kesepakatan, keyakinan itu anak maju ke depan. Jadi tugas murid itu apa? Pasti dia akan menulis belajar. Berarti mereka yakin kalau tugas mereka adalah belajar. Kalau enggak belajar, berarti mereka melanggar keyakinan mereka sendiri. Kita sudah pelan-pelan mencapai tahap ini. Jadi selama ini kita masih peraturan, tapi nanti kita ubah menjadi keyakinan. Saya contohkan lagi, kita buang sampah, kalau kita yakin buang sampah tidak pada tempatnya itu salah, maka dimanapun kita berada, kita tidak akan melakukan itu. Inilah yang perlu ditanamkan perlahan-lahan ke siswa, ke anak didik kita, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya dapat membentuk budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini kalau peraturan itu mungkin ada hukuman, tapi kalau keyakinan itu konsekuensi. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau dihukum, seandainya ada anak terlambat, kalau sekarang kita biasanya menyebutnya dengan melanggar tata tertib. Kenapa terlambat? Pasti kita tidak menanya sampai sedetail itu. Langsung aja dihukum lari 100 kali. Nah, itu namanya hukuman. Hukuman yang menyakitkan. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang di sini kalau hukuman itu membuat anak sakit. Mungkin untuk jangka waktu yang lama. Anak itu kalau zaman dahulu, zaman saya masih sekolah SD itu masih berlaku hukuman sampai sekarang. Masih ingat ya, kalau dulu itu kalau tidak hafal perkalian itu mungkin tangannya itu dipukul pakai penggaris. Nah itu sampai sekarang itu terngiang, masih teringat. Nah itulah hukuman membuat anak sakit dan dia itu masih mengingatnya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dia sudah sadar dengan sendirinya kalau dia sudah membuat keyakinan kelas tadi. Kalau hukuman dia membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia kalau hukuman ini kadang kita mencetak anak itu dia berbohong, mungkin berbohong, mencari-cari alasan. Jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Yang menjadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sini pembentukan keyakinan kelas itu meliputi
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tadi contohnya keyakinan kelas, tugas siswa adalah belajar, ditulis belajar. Kalau dulu peraturan mungkin tidak boleh rame di kelas, tidak boleh begini, bla bla bla. Kalau sekarang, kalau keyakinan kelas cukup singkat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, 5 kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yaitu di sini yang pertama adalah bertahan hidup. Saya contohkan. Ada suatu kejadian, mungkin ada anak tertangkap mencuri. Ada anak tertangkap mencuri HP. Kalau kita tanya anak itu, kenapa kamu mencuri HP? Pasti dia menjawab, untuk dijual karena tidak ada uang. Nah, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk bertahan hidup ini. Terus ada contoh lagi tentang kebebasan. Di sini ya, kebebasan. Anak terlalu dikekang pada saat ngajar, pada saat kita mengajar di kelas, dia tidak memperhatikan waktu kita ngajar. Mungkin anak itu punya tujuan, dia pengen kebebasan, pengen bebas. Mungkin dia pengen belajar di ruang kelas, di luar ruang kelas, atau dia pengen di perpustakaan, atau dia pengennya itu belajarnya itu di luar, di lapangan. Mungkin itu ya. Kemudian di sini saya kesukaan atau kesenangan. Mungkin dia suka iseng sama temannya. Kenapa kamu ketawa-tawa? Ya karena aku senang. Dan ngapain? Aku usil sama dia. Nah itu mungkin dia butuh kesenangan. Tujuannya usil itu untuk kesenangan saja mungkin di situ ya. Jadi ada lagi di sini tentang penguasaan. Kalau penguasaan itu anak itu ingin diakui. Dia seandainya dia berkelahi dengan temannya. Tujuannya untuk apa berkelahi? Karena dia merasa lebih hebat, mungkin gitu ya. Aku loh lebih hebat. Jadi dia itu butuh diakui saja kalau dia itu berkuasa, penguasaan. Yang selanjutnya adalah cinta kasih diterima, mungkin di sini berhubungan dengan korban perceraian. Jadi kalau ada anak korban perceraian, mungkin dia juga butuh kasih sayang dan bisa diterima. Bagaimana cara kita untuk bertindak ke siswa? Nah, di sini saya menuliskan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di antara kelima ini, kita termasuk orang yang mana? Manajer itu bukan berarti kita harus jadi kepala sekolah, jadi pemimpin, bukan. Manajer di sini adalah kita diibaratkan sebagai guru, pendidik. Manajernya anak didik kita. Di manakah posisi kontrol kita? Di sini ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, kalau di situ gurunya itu sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardit. Terlambat lagi,
pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Nah, itu kalau gurunya sebagai penghukum. Kalau gurunya sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, mungkin dia dengan nada suara yang memelas, halus, sedih, lesu, mungkin dia dengan nada yang lemah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya, senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini nanti anak itu akan merasa bersalah. Nah, kemudian kalau sebagai teman, kalau kita guru sama si Adi tadi, posisinya kita sebagai teman, mungkin nadanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji loh ke bapak atau ke ibu. Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sini. Nanti Pak Guru bantu. Sambil senyum-senyum, itu adalah posisi kita sebagai teman. Kalau posisi kita sebagai pemantau, nada suaranya itu datar. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Mungkin Adinya menjawab, tahu Pak. Gurunya bertanya lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adinya menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Gurunya menjawab lagi, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Ini kalau guru di posisi pemantau. Selanjutnya, kalau guru sebagai manajer. Nah, tadi sudah saya terangkan, manajer itu tidak harus kepala sekolah, tidak harus pengawas. Tapi manajer kalau di sekolah ini yang saya tulis ini adalah manajer itu adalah guru. Itu nada suaranya tulus, mendekat ke murid. Mungkin kalau kita itu biasanya berhadapan dengan murid, kita bisa bersebelahan dengan murid sambil berkata, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Itu kalau posisi guru itu sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol di sini adalah guru berbuat, itu ada yang identitasnya gagal, kontrol dari luar, itu sebagai penghukum. Kalau guru itu berbuat sebagai penghukum, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau gurunya sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan berceramah dan mengatakan seharusnya apa? Ibu kecewa. Kalau guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu mungkin ancaman. Hasilnya, anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Di sini kalau merasa bersalahnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, mungkin kata-katanya lebih halus. Nah, di sini sebagai teman juga begitu, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu bantu. Ini sebagai teman. Jadi Bapak Ibu sebagai apakah di 5 posisi kontrol ini selama ini? Nah, mungkin dulu zaman saya masih jahiliyah, mungkin saya sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya.
Sekarang sudah tahu ilmunya, mungkin kita bisa menjadi seorang manajer atau pemantau. Selanjutnya adalah yang keenam, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, atau bisa juga yang pertama menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini kemarin saya berkelompok di guru penggerak, itu ada kasus. Kita memecahkan suatu kasus. Sebut saja namanya Ani. Ani itu datang terlambat. Cepat-cepat buru-buru. Dia takut terlambat. Akhirnya sepatunya itu warnanya tidak hitam, warnanya putih. Di situ ada Pak Lukman. Pak Lukman langsung, "Kenapa kamu datang terlambat? Sudah jam berapa ini? Sepatunya warnanya juga putih. Seharusnya warnanya apa?" Di situ kemudian Ani dihukum oleh Pak Lukman. Sepatunya suruh mencopot, tidak boleh pakai sepatu seharian sampai dia pulang. Nah, dari situ kita lihat Pak Lukman itu adalah posisinya itu tadi sebagai penghukum. Seharusnya kalau kita memakai segitiga restitusi, itu seharusnya yang pertama itu kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu. Kalau kita memakai segitiga restitusi itu kita tanya dulu, "Kenapa Ani kamu datang terlambat?" Pasti dia punya alasan. Setelah itu kita menstabilkan identitas. Memang setiap orang itu punya kesalahannya, kita makhluk sosial, tidak sepenuhnya kita benar terus. Nah, itu kita di situ. Orang pasti punya kesalahan. Kemudian untuk menyadarkan Ani tadi, kita menanyakan keyakinannya. Kalau di kelas itu, kalau di sekolah itu peraturannya memakai sepatu hitam, bukan putih. Mungkin dia akan menyadari, dia akan, "Iya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi." Mungkin itu ya. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi kasus yang kita bahas pada minggu lalu. Kami teman-teman guru penggerak membahas kasus-kasus yang ada di sekolah kita masing-masing. Jadi melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, dari penjelasan saya dari awal hingga akhir ini, saya tarik kesimpulan. Jadi, kita bisa mempraktekkan nanti di kelas membuat suatu keyakinan. Jadi, anak-anak bisa menuliskan maju satu-satu, mungkin kita ambil 5 anak atau 6 anak. Jadi, keyakinannya tidak usah terlalu banyak. Setelah itu kita tempel di dinding. Nah, kita mengingatkan itu ada keyakinan, ada konsekuensinya. Mungkin konsekuensinya yang ringan-ringan saja, mungkin tidak terlalu memberatkan anak. Nah, karena di sini kita adalah sebagai seorang pendidik, kalau di budaya positif kita diibaratkan sebagai seorang dokter. Kita diibaratkan seorang dokter. Jadi dokter itu tidak boleh harus langsung memvonis kamu kena kanker, kamu kena tumor, itu enggak boleh. Jadi harus didiagnosa dulu, ditanya dulu.
Setelah ditanya, didiagnosa, diperiksa hasil labnya, baru bisa disimpulkan. Sama dengan kita sebagai di sini sebagai manajer di sekolah. Kita tidak boleh langsung mengejas anak, kamu begini, kamu begitu. Itu tidak boleh. Kita tanya dulu, kenapa datang terlambat? Mungkin dia punya alasan. Terus habis itu kita tanya lagi, keyakinan kelasnya, keyakinannya, peraturannya apa. Nah setelah itu, setelah dia sadar, kedepannya dia mau apa. Mungkin dia akan menjawab, oh kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi Bu. Nah itu. Jadi tugas kita adalah seorang pendidik, kita adalah menuntun anak supaya anak itu menuju kebahagiaan. Seorang pendidik adalah diibaratkan adalah seorang petani, di mana petani itu memilih bibit-bibit yang paling baik dan bagaimana bibit itu disemaikan, dirawat, diberi pupuk. Nah, itulah ibarat kita seorang guru. Nah, guru itu juga begitu. Jadi kita mendidik anak dengan ikhlas, menuntunnya, nah sampai dia menjadi anak yang berhasil. Kemudian di sini agar anak refleksi kita adalah menumbuhkan karakter baik pada anak, meningkatkan hubungan baik antara guru, siswa, dan orang tua, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang keempat, mewujudkan visi murid merdeka dan merdeka belajar. Semoga anak didik kita semua menjadi anak yang berbudi, berkarakter yang baik, dan dapat meraih cita-cita mereka. Nah, di sini sampai sini mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya, karena waktunya sudah selesai. Terima kasih. Saya kembali lagi. Nah, itu tadi pemaparan dari saya ya. Mungkin ada yang bertanya. Oh ya. Oke. Pak Slamet Effendi, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isi. Tadi panjenengan yaitu tentang restitusi. Restitusi itu sama dengan apa itu? Bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Nah, umpama anak itu kita beri restitusi berkali-kali, karena dia selalu melanggar, bagaimanakah solusinya jika anak itu kita restitusi berkali-kali tetapi tetap melanggar? Itu yang pertama itu. Yang kedua yaitu di sekolah swasta itu kan sering terjadi suatu pelanggaran. Makanya apa cara penanganannya itu kita restitusi sendiri padahal kita mempunyai guru BK. Jadi saja Bu Isi, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Slamet Effendi. Di sini akan menjawab, saya akan menjawab yang pertama. Kalau kita tidak berhasil dengan restitusi itu tadi, kita jangan patah semangat ya Pak ya. Kita tetap harus semangat, ada tindak lanjutnya. Jadi cara pertama di restitusi, anaknya tetap seperti itu. Nanti ke pertemuan yang kedua pasti ada perubahan Bapak. Kalau kita restitusinya itu tepat dan juga ada tindak lanjut, ada tahapan-tahapan yang harus kita penuhi. Kita sebagai seorang pendidik jangan patah semangat, harus terus merestitusi sampai kita berhasil. Karena anak itu perlu dituntun. Tidak bisa kita menyalahkan anak. Kamu salah. Mungkin di balik itu semua anak itu punya masalah di belakangnya. Kita menyelidikinya seperti itu. Jadi seperti tadi kita diibaratkan seorang dokter harus mendiagnosa dulu. Tidak boleh langsung memvonis anak kamu nakal, kamu itu tidak patuh. Nah itu tidak boleh. Kita selidiki dulu, kita diagnosa dulu anak itu. Mungkin ada yang ditambahkan, ada yang satu lagi ya tentang anak tadi ingin contohkan bahwa anak terlambat
Itu ada anak yang terlambat tidak memakai sepatu tetapi tidak hitam contohnya tadi kan apa itu salah sepatu lah, salah kostum, salah sepatu. Nah, itu bagaimana kalau salah sepatu terus dia masuk kelas dan dia dilihat oleh teman-temannya. Terus dia kan salah. Mengapa kok boleh diperbolehkan masuk kelas dengan sepatu yang tidak sama dengan kita? Itu bagaimana solusinya? Iya, itu kan tadi kan Pak Lukman kan menghukum seperti itu. Ya nanti anaknya mungkin kalau masuk kelas malu Pak, dia tidak akan tidak akan keluar kelas, malu, down. Nah, itu caranya kalau yang benar itu seharusnya Pak Lukman itu tidak menghukum seperti itu. Mungkin yang pertama untuk peringatan dulu, enggak apa-apa nak, kamu setiap orang itu punya kesalahan, enggak apa-apa pakai sepatu putih dulu, tapi besok jangan diulangi lagi. Mungkin kita mengarahkan saja, kita sebagai manajer, jadi kita jangan sampai mempermalukan anak di depan teman-teman yang lainnya. Jadi dengan bahasa tubuh, bahasa seorang ibu, bahasa seorang bapak. Nah, karena Pak Lukman tadi adalah sikap yang salah, maka kalau dari sini kita sudah tahu kalau sikap salah itu tidak perlu diulang lagi. Nah, kita tadi sudah belajar tentang restitusi, segitiga restitusi, kita sekarang sudah tahu bagaimana cara menangani anak seperti itu. Kita panggil dulu, jangan manggilnya di depan umum, kita panggil empat mata, kita dekati, kita beri pengarahan, kita tanya, kita analisis dulu kenapa, punya alasan apa dia. Mungkin dia punya alasan sepatunya basah atau sepatunya hilang di rumah atau dia nggak punya sepatu karena ekonomi. Nah, mungkin dia punya alasan seperti itu. Nah, sebagai seorang pendidik, kita berusaha untuk menggali informasi dari anak sebelum kita menghukum. Jadi menghukum di sini kalau di pembelajaran budaya positif itu menghukum itu saya artikan tidak boleh, itu harus ada konsekuensinya. Mungkin konsekuensinya itu yang lebih ringan. Mungkin anak disuruh istighfar atau disuruh menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu. Begitu Pak Slamet? Mungkin ada lagi? Ya, itu saya belum puas ya, kayak anak itu kan ini dari pandangan anak-anak teman-temannya, maksudnya anak itu bersalah tetapi tidak dihukum, direstitusi. Mungkin pandangan anak-anak, oh tidak bersalah itu, orang yang bersalah itu hukumannya ternyata ringan sekali. Nah, itulah efek kita, tindakan kita itu bagaimana. Yang kedua belum dijawab, yaitu peran dari guru kita, karena kita sudah merestitusi, yaitu peran guru kita itu bagaimana? Iya, peran kita tadi kalau sebagai Pak Lukman itu perannya adalah sebagai penghukum ya Pak ya. Kalau kita di dunia nyata, kalau kita budaya positif, kita nggak boleh menghukum. Kita harus sebagai pemantau atau manajer atau bisa jadi sebagai teman. Memang nanti anak-anak itu yang lain memang meniru, itu lo nggak dihukum, tapi kita menyadarkan mereka, menyadarkan akan keyakinan yang sudah kita buat di kelas dan di sekolah. Mungkin anak-anak juga paham di situ, bukan berarti tidak ada hukuman Pak di sini, nanti ada konsekuensinya. Mungkin konsekuensinya itu bisa menyita anak atau menyendirikan anak. Kayak kemarin saya itu di sekolah saya di SD itu ada kasus itu saya pembimbing satu itu anaknya memang super sekali, aktif, hiperaktif. Nah, sampai di situ dia memecahkan kaca di situ. Nah, saya tidak marah-marah, begini tidak. Saya dekati dulu, ternyata dia punya masalah tersendiri yang di sini saya tidak bisa menceritakan. Jadi kita itu sebagai pendidik itu bisa bersikap sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Begitu? Mungkin kurang puas Bapak? Oke. Terima kasih Ibu Yudi. Kalau di sekolah saya mungkin ini solusi kita ya, apa itu tentang anak bangsa. Maksudnya anaknya terlambat, kita itu sepatunya kan tidak hitam. Dan
di sekolah itu ada, di sekolah kami itu ada sepatu, yaitu sepatu khusus untuk anak-anak, jadi sepatu OSIS, dan kita pinjamkan ke anak itu. Jadi anak itu masuk ke kelas tidak memakai sepatu putihnya, tapi dia memakai sepatu hitam, dan teman-temannya melihat dia itu bisa mematuhi peraturan, berarti dia tidak bersalah. Ya, mungkin itu bagian dari solusi kita, solusi yang terkecil. Bisa saja, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih Bapak Slamet. Mungkin nanti kita akan sharing-sharing lagi ya tentang masalah anak-anak. Memang masalah anak-anak itu antara SD, SMP, SMA itu tingkat kenakalannya dan tingkat penanganannya juga berbeda-beda. Sudah ada lagi yang ditanyakan? Mungkin? Karena waktunya sudah mengkode itu sudah pas, jadi saya akhiri. Ya teman-teman, apabila ada kata-kata saya dari awal sampai akhir, mungkin ada teman-teman yang belum puas, saya apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri nanti saya akhiri dulu, saya salam dulu, nanti kita foto, ada session foto bersama ya Ibu, tolong kameranya di-on-kan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kameranya bisa di-on-kan Ibu. Pindarata. Yang lain monggo, wajahnya dilihatkan dulu. Kita ada sesi foto. Pak Indarta, monggo, wajahnya dilihatkan dulu. Oh, masih malu. Mboten maca Ibu. Enggak apa-apa. Kan nggih, langsung mawon nggih. Foto bersama. 1, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1. Oke. Sudah ya Ibu? Nah, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Maaf merepotkan semua. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Mohon maaf Ya, mengganggu mantan lawas. Bu Sari juga mantan nyar loh. Pak Indarta ngapunten ya. Jadi telat Pak Indarta tadi. Oke, teman-teman boleh leave, tinggalkan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Ya, cara nulis. Thank you.